Bab 1331. Disegel. Cepat pergi. Jangan buat kakak Linku sedih di sini. Melihat sikap dingin Xiao Bing, tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Mereka tak mampu menyinggung perasaan orang ini. Ekspresi Guo Lu langsung hancur. Ia pikir hari ini ia akan punya kesempatan untuk mengenal orang-orang dari kalangan atas ini. Ia tidak menyangka orang terpenting adalah Lin Yi. Ia sungguh tak bisa mengaitkan orang ini dengan seorang taipan papan atas. Ia merasa pandangan dunianya akan hancur. Guo Zi tampak kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kalian bersenang-senanglah di sini. Kami pergi dulu. Ayo pergi." Xiao Bing berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka berdua. Li Qingyuan, yang berada di samping, memegang tangan Sun Sunjian dan berkata dengan gugup, "Bukankah bosmu terlalu hebat? Xiao Bing adalah pewaris generasi kedua yang sangat kaya di Yuhang. Kenapa dia begitu sopan kepada bosmu?" Li Qingyuan tahu status keluarga Xiao di Yuhang, tetapi meskipun begitu, dia tetap menunjukkan sikap rendah hati di depan Lin Yi. Status Lin Yi pasti tak terbayangkan. "Aduh, ada apa? Nona Xiao kita benar-benar marah sekali. Ini bukan gayamu." Mendengar suara seseorang, Guo bersaudara berhenti. Xiao Bing juga menoleh dan melihat seorang pemuda yang berbicara. Rambutnya sangat pendek, tetapi dicat kuning. Ada pola petir yang dicukur di kedua sisinya, dan tato terlihat di lehernya. Ada lebih dari 10 orang yang mengikutinya, dan tindakannya sangat mencolok. Ekspresi Xiao Bing sangat jelek, seolah-olah dia tidak menyukai pria berambut pendek ini. "Siapa orang ini? Dia kelihatan sok banget." Lin Yi berbisik pada Li Qingyuan. "Namanya Wei Jiahang, dan dia anak kedua dari keluarga Wei di Yuhang. Mereka dan keluarga Xiao sama-sama keluarga terpandang di Yuhang, dan sepertinya mereka tidak pernah akur," bisik Li Qingyuan. Lin Yi mengangguk. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wei Jiahang menatap Guo Zi. "Apakah kamu diusir?" Guo Zi tersenyum canggung, merasa sangat malu. Namun, dia hanya bisa mengangguk dengan kesal. Wei Jiahang melirik Guo Lu. "Adikmu terlihat cukup cantik. Kenapa kalian berdua tidak ikut aku saja nanti?" Mata saudara-saudara Guo berbinar. Di kota Yuhang, keluarga Wei tidak lebih lemah dari keluarga Xiao. Mereka bahkan tampak sedikit melampaui keluarga Xiao. Setelah ditinggalkan oleh Xiao Bing, akan menjadi berkah bagi mereka untuk bergabung dalam tangga sosial keluarga Wei. "Terima kasih, Tuan Muda Wei." Mereka berdua tidak pergi. Malah, mereka berdiri di samping Wei Jiahang. Niat mereka jelas. "Guo Zi, untung saja aku tidak menganggapmu serius. Sikapmu yang bimbang itu benar-benar menjijikkan." "Bimbing, aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Guo Zi. "Kaulah yang mengusirku. Aku sekarang berada di pihak Tuan Muda Guo. Apa itu salah?" Sampah. Cek, cek, cek. "Kenapa kamu marah sekali? Kamu mungkin akan segera menopause," goda Wei Jiahang. Meski usianya lebih muda dari Xiao Bing, Wei Jiahang cukup pandai berakting sok penting. "Apa urusanku denganmu? Apa kau tidak ikut campur terlalu banyak?" Setelah ditegur, Wei Jiahang tidak marah. Malah, ia tampak percaya diri dan menantang. "Kak Bing, lama nggak lihat kamu di sini, kemana aja?" "Dia pergi ke Zonghai. Proyek kereta api cepat hampir selesai. Saya sibuk dengan ini akhir-akhir ini." Ekspresi Wei Jiahang berubah sedikit dan dia tersenyum. "Bagus sekali. Aku harus memberimu beberapa botol anggur sebagai ungkapan terima kasihku." Setelah mengatakan itu, Wei Jiahang memanggil orang di belakangnya. "Pergi dan ambilkan set naga ilahi untuk Suster Ningbing dan tagihkan padaku." Semua orang di bar itu diam-diam terdiam. Satu set naga ilahi harganya lebih dari 100.000 yuan, namun dia bisa memberikannya begitu saja. Apakah uang orang-orang ini jatuh dari langit? Itu cuma set naga ilahi. Harganya murah. "Aku mampu membelinya, jadi aku tidak akan merepotkanmu untuk menghabiskan uangmu," kata Xiao Bing. "Uang saku bulananmu cuma 1 juta yuan. Nggak perlu dihambur-hamburkan untukku. Aku nggak kekurangan botol-botol minuman ini. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku juga baru saja mengambil alih bisnis keluarga Wei." Wei Jiahang menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan asapnya. "Lagi pula, karena kamu di sini, aku harus melakukan bagianku sebagai tuan rumah, bukan begitu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Ada sesuatu yang mungkin belum kau ketahui. Aku membeli coklat batangan ini beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah dianggap wilayahku.
Kalau kau datang ke rumahku untuk mendukungku, sebagai bos, tentu saja aku harus berterima kasih. Kalau tidak, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Bar Anda. Ekspresi Xiao Bing terus berubah, dan ekspresinya sedikit dingin. Benar. Mau kutunjukkan izin usahaku, kata Wei Jiahang sambil tersenyum. Tapi, dilihat dari sikapmu, sepertinya kamu tidak terlalu suka nongkrong di tempatku. Tapi tidak apa-apa. Kami yang berkecimpung di bisnis ini mengutamakan orang. Kalau kamu tidak mau di sini, kamu bisa coba bar-bar lain. Aku kenal beberapa pemilik bar di dekat sini dan bisa memberimu diskon, katanya. Xiao Bing tampak tidak terlalu baik saat ia melihat orang-orang di sekelilingnya. Bukankah dia jelas-jelas sedang mengusirnya? Tapi, dia mengundang begitu banyak orang hari ini. Kalau dia diusir, dia pasti malu. Ada apa? Kalau kamu tidak mau tinggal di sini, kenapa kamu tidak pergi saja? Wei Jiahang tertawa dan menatap Guozi. Kakak Bing mungkin tidak tahu di mana pintunya. Suruh tamunya keluar. Haha. Orang-orang di belakang Wei Jiahang tertawa terbahak-bahak, wajah mereka penuh ejekan. Bing, ayo pergi. Aku akan mengantarmu, kata Guozi. Ekspresi Xiao Bing tampak buruk. Ia berharap bisa menamparkan Wei Jiahang. Namun, ia menahan diri. Keluarga Wei tidak lemah. Jika ia menamparnya, mungkin akan terjadi perselisihan yang lebih besar. Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa bersama tuan muda kedua keluarga Wei. Dia benar-benar tahu cara mempermalukan orang lain. Guozi baru saja diusir oleh Xiao Bing, dan sekarang dia mencoba mengusirnya. Tidak ada yang lebih menghina dari ini. Kakak Lin, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Xiao Bing juga diliputi amarah, tetapi dia tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Dia merasa seperti payudaranya akan keluar dari dadanya. Aku baik-baik saja, kata Lin Yi. Tapi karena hal seperti ini terjadi, bukankah kau akan menghadapinya? Xiao Bing ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Tentu saja, ia ingin mengatasinya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Kekuatan keluarga Wei di Yuhang tidak kalah dengan keluarganya. Kakak, melihat posturmu, sepertinya kau ingin membelanya, kata Wei Jiahang sambil tersenyum. Kalau kau benar-benar ingin melakukannya, datanglah padaku. Aku akan memberimu kesempatan. Tidak perlu bersusah payah. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Ruoxu. Ada bar bernama SOS di Yuhang. Suruh seseorang datang dan menyegelnya. Bab 1332. Anda harus percaya pada keadilan. Semua orang di sekitar mendengar panggilan Lin Yi dengan jelas. Mereka benar-benar ingin menutup tempat ini. Ini adalah wilayah kekuasaan tuan muda kedua keluarga Wei. Di seluruh kota Yuhang, siapa yang berani merebut tempat ini? Namun, mata Xiao Bing berbinar. Baik di Zonghai maupun Yanjing, pemimpin tim memiliki koneksi yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Xiao. Jika dia menelepon dan menyuruh seseorang menyegel tempat ini, semuanya sudah beres. Bro, kamu laporin aku ya, haha. Wei Jiahang tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar menggelikan. Begitu kau sadar kau tidak bisa menang, kau langsung melapor ke guru. Bagaimana ini bisa menyenangkan? Masyarakat sekarang harmonis. Bertengkar itu berbahaya. Lebih baik beradab. Kau benar. Wei Jiahang mengangguk acuh tak acuh dan berkata, tapi apa gunanya? Keluarga Wei kita adalah keluarga nomor satu di Yuhang. Kitalah hukum di sini. Menurutmu siapa di sini yang berani menyegel wilayahku? Kamu seharusnya lebih percaya pada keadilan, keadilan akan segera datang. Wei Jiahang tertawa berlebihan dan menatap Xiao Bing. Temanmu ini agak gila, iya. Dia malah bilang aku harus percaya pada keadilan. Dok, dia memperlakukan kami orang kaya seperti hiasan. Kamu akan segera melihat kebenarannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Kalian tetap di sini dan awasi. Aku akan lihat apakah polisi berani menutup kelabku nanti. Kalau begitu, kita tunggu saja. Aku juga tidak ada urusan, kata Xiao Bing acuh tak acuh. Kebetulan, dia juga tidak ingin pergi. Dia sedang menunggu untuk menonton acara yang bagus. Ayo, kita lanjutkan, kata Wei Jiahang dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Yi. Pada saat ini, Guozi berdiri di depan Wei Jiahang. Tuan muda Guo, orang bernama Lin Yi itu memang cukup kuat. Bukankah kita harus berhati-hati? Kau terlalu banyak berpikir, kata Wei Jiahang sambil menyalakan sebatang rokok. Di kota Yuhang, keluarga Wei Ku adalah yang paling berpengaruh. Jika sesuatu benar-benar terjadi, keluargaku pasti sudah memberitahuku sebelumnya. Apa yang bisa salah? Memangnya dia pikir dia siapa? Guozi mengangguk. Hubungan keluarga Wei jauh lebih kuat dari yang disadari kebanyakan orang.
Di Yuhang, tidak seorang pun berani melakukan apapun terhadap mereka. Baiklah, kau tak perlu khawatir tentang hal-hal tak berguna ini, kata Wei Jiahang. Aku senang hari ini. Ayo kita cari tempat untuk adikmu minum bersamaku. Baik, Tuan Muda Wei. Jangan bergerak. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, terdengar teriakan dari arah pintu. Para pria dan wanita yang sedang berpesta di klub itu secara naluriah menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan memandang polisi yang masuk melalui pintu. Namun, mereka tidak takut. Mereka sudah lama tahu bahwa orang-orang ini akan datang. Ini wilayah Tuan Muda Wei. Kalaupun mereka datang, itu hanya formalitas. Tak perlu takut sama sekali. Melihat sekelompok besar petugas polisi masuk, Wei Jiahang menginjak puntung rokok dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Ia berkata kepada pria parubaya di depan. Kamu pastilah pemimpin orang-orang ini. Polisi parubaya itu melirik Wei Jiahang dan berkata tanpa ekspresi. Apakah kamu bosnya di sini? Benar sekali, kata Wei Jiahang. Saya putra kedua keluarga Wei. Wei Guangxian adalah ayah saya dan mengenal ketua Anda. Anda bisa pulang. Kita masih ada urusan. Yang lain juga tersenyum dan tidak menanggapinya terlalu serius, tetapi kata-kata polisi setengah baya itu mengejutkan mereka. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Ada yang melaporkan tempat ini karena memfasilitasi penjualan barang selundupan. Aku akan menutup barmu sekarang. Semua orang yang bertanggung jawab, ikut aku. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Wei Jiahang sudah melaporkan identitas dan nama ayahnya. Secara logika, orang-orang ini seharusnya tidak lagi merepotkannya. Mengapa mereka masih ingin membawanya pergi? Kamu yakin tidak salah? Kamu mau menutup barku? Tanya Wei Jiahang dengan wajah dingin. Kau tidak salah dengar. Kau bos di sini dan punya tanggung jawab utama. Kalau ada yang ingin kau katakan, kembalilah ke kantor polisi bersamaku. Retakan. Polisi parubaya itu tidak memberi Wei Jiahang kesempatan untuk berbicara. Ia memborgol dan menahannya. Dengan baik. Semua orang tercengang. Tak seorang pun menduga akan terjadi hal seperti itu. Tiba-tiba tatapan mereka tertuju pada Lin Yi. Justru karena laporan orang inilah hal seperti itu terjadi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Lin Yi berjalan mendekati Wei Jiahang sambil tersenyum dan menepuk bahunya dengan sungguh-sungguh. Aku sudah bilang padamu untuk percaya pada keadilan. Kenapa kau tidak mendengarkan? Jangan sok polos di sini. Kalau keluargaku tahu, mereka akan langsung membunuhmu. Baiklah, aku akan menunggumu. Lin Yi tersenyum. Kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Dengan itu, Lin Yi pergi. Keluar dari bar, Xiao Bing menatap Lin Yi dengan gembira. Saudara Lin, bukankah Anda dari Zonghai? Mengapa Anda masih begitu berpengaruh di Yuhang? Saya tidak bisa bilang saya punya pengaruh besar. Itu cuma telepon. Kau terlalu kuat. Kau bisa menyuruh seseorang menutup bar Wei Jiahang hanya dengan menelepon. Orang biasa hanya bisa memimpikannya hal seperti itu. Baiklah, berhenti menyanjungku. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah malam, jangan pergi after party. Aku ingin pulang dan istirahat lebih awal. Hah. Xiao Bing mengangguk dan berkata. Sudah pesan hotel. Mau saya atur sendiri. Saya belum memutuskan hal itu. Kalau begitu ikut aku. Keluarga kita punya hotel bintang 5 di Yuhang. Aku akan mengantarmu ke sana. Kalian tidak perlu begitu sopan. Lin Yi menunjuk Sun Jian dan yang lainnya. Mereka semua datang dengan mobilku. Aku harus mengirim mereka kembali. Tidak, tidak. Kita bisa naik taksi. Sudah malam. Istirahatlah. Dengan itu, Sun Jian menarik Li Qingyuan dan Liu Guangming ke pinggir jalan, takut mereka akan menghambat Lin Yi. Saudara Lin, mereka sudah memberi kita kesempatan emas. Apakah kamu yakin tidak ingin tidur dengan bawahan perempuan? Reputasi baikku telah dirusak oleh Ning Che. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia membuatku tampak seperti orang yang hanya tahu cara berpikir dengan tubuh bagian bawahku. Hehe, aku tahu kamu bukan orang seperti itu, tapi sebagai bawahan yang berkualifikasi, aku harus selalu siap. Setelah itu, Xiao Bing melihat sekeliling. Mana mobilmu? Ayo pergi sekarang. Lin Yi mengangguk, lalu mereka berdua masuk ke mobil. Xiao Bing mengantar mereka ke Hotel Junhao dan memesankan kamar suite presidensial termewah untuknya. Kamu sudah mengantarku, dan kamu belum mau pergi. Kamu mau mandi dan ganti baju. Sebenarnya aku sedang memikirkan hal itu, tapi kurasa kau tidak tertarik, kata Xiao Bing sambil tersenyum nakal. Saudara Lin, Anda sudah sering bepergian. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Maukah Anda membantu saya?
Bab 1333. Seseorang dari keluarga Wei. Apa itu? Baru-baru ini, ada proyek kereta api cepat di Zonghai. Keluarga saya ingin berpartisipasi. Xiao Bing terkekeh. Anda adalah kaisar lokal Zonghai. Bisakah Anda membantu kami? Hah? Siapa yang memberiku julukan ini? Tanya Lin Yi. Bukankah nama ini akan menarik para pembenci? Kenapa begitu berhati-hati? Bukankah itu benar? Kata Xiao Bing. Di seluruh Zonghai, siapa yang berani memprovokasimu? Jangan bilang begitu. Banyak orang hebat di Zonghai. Kalau nama panggilan ini sampai tersebar, aku bakal jadi sasaran. Xiao Bing terkekeh. Ini masalah kecil. Topik utamanya adalah proyek ini. Kakak Lin, bisakah kau membantuku? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Sekretaris Liang dari Partai Komunis Zonghai, bisakah Anda berbicara dengannya? Lin Yi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liang Ruoxu yang bertanggung jawab atas hal ini. Secara logika, dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas masalah seperti itu karena dia telah dipindahkan ke jabatannya saat ini. Kemungkinan besar itu adalah proyek grup Huarun. Selain itu, para pemimpin Zonghai tahu tentang hubungannya dengan Shen Sui, jadi mereka membiarkannya bertanggung jawab. Jika dilakukan dengan baik, itu akan dianggap sebagai prestasi politik. Aku akan mencoba. Aku akan membantumu mencapainya. Terima kasih, Saudara Lin. Dengan itu, Xiao Bing memeluk wajah Lin Yi dan memberinya ciuman besar sebelum melompat pergi. Setelah mengantar Xiao Bing pergi, Lin Yi pergi mandi dan melakukan panggilan video dengan Ji Qingyan. Mereka mengobrol sebentar sebelum tidur. Keesokan paginya, sebelum Lin Yi sempat bangun, Xiao Bing berlari lagi. Ia mengenakan gaun ketat, dan sosoknya begitu indah, liar, dan seksi. Karena hotel itu milik keluarga mereka, selama dia mau, dia bisa memasuki kamar mana saja yang dia suka. Kak Lin, ini sudah lewat jam 8. Cepat bangun. Aku bawakan sarapan untukmu. Semuanya makanan khas Yuhang. Cobalah. Baru jam 8. Kamu terlalu pagi. Kamu di Yuhang. Sebagai anggota tim, aku harus melayani pemimpin dengan baik, kata Xiao Bing sambil mengedipkan mata. Ingatlah untuk mempromosikan saya di masa depan. Di tempat seperti Brigade Garda Pusat, tidak perlu berburu promosi. Selama kamu bisa bertahan beberapa tahun, posisimu akan naik secara alami. Benarkah? Tidak seburuk itu, kan? Dalam beberapa bulan singkat sejak saya bergabung dengan Brigade Garda Pusat, jumlah kematian telah melampaui 20. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di Brigade Garda Pusat. Anda bisa menghitung sendiri rasionya. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa mundur sekarang, kata Xiao Bing sambil tersenyum. Lin Yi yang sedang mencuci piring berbalik dan melirik Xiao Bing. Kamu anak tunggal di keluarga Xiao. Kok kamu tahu? Apa kamu sudah cari informasiku? Sudah kuduga. Lin Yi berkata dengan santai. Jika ada pria lain di keluarga Xiao, mereka mungkin tidak akan membiarkan Xiao Bing mengambil jalan berbahaya seperti itu. Jika benar-benar berhasil, keluarga Xiao akan tetap hidup mulus selama 50 tahun ke depan. Jika ada kesalahan, masa depan keluarga Xiao akan suram. Setelah mencuci piring, Lin Yi mulai sarapan. Sebelum ia sempat menggigitnya, telepon rumah di meja samping tempat tidur berdering. Mungkin itu telepon dari resepsionis. Saya akan menjawabnya untuk Anda. Xiao Bing berjalan ke samping tempat tidur dan mengangkat telepon untuk Lin Yi. Apakah Anda Tuan Lin Yi? Saya Xiao Bing. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Presiden Xiao, begini. Ada tamu di lobi yang ingin bertemu Tuan Lin. Ya. Xiao Bing bergumam, apakah pihak lain mengatakan siapa mereka? Pihak lain mengatakan nama belakangnya adalah Wei. Nama belakangnya Wei. Ekspresi Xiao Bing berubah serius. Ia merasa ini bukan kebetulan. Kemungkinan besar ini adalah kakak laki-laki Wei Jiahang, Wei Jialong. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Xiao Bing kembali ke sisi Lin Yi. Kenapa kamu menelepon? Dia bilang ada seseorang bermarga Wei yang mencarimu di bawah. Kurasa dia kakak Wei Jiahang, Wei Jialong. Dia datang sepagi ini. Keluarga Wei adalah keluarga besar di Yuhang. Kalau dipikir-pikir, mereka bahkan sedikit lebih kuat daripada keluarga Xiao. Karena hubungan kita, mungkin mudah bagi mereka untuk mengetahui bahwa kamu tinggal di sini, kata Xiao Bing. Lagi pula, dengan kemampuan mereka, aku khawatir kau tidak akan bisa menyembunyikan identitasmu sebagai ketua grup Lingyun. Mereka seharusnya tahu ini juga. Baiklah. Aku tidak berencana menyembunyikan apapun. Lin Yi memakan pangsit sup dan susu kedelai dan berkata dengan suara teredam. Karena dia sudah di sini, biarkan dia naik.
Jangan membuat kami terlihat takut pada mereka. Xiao Bing menelepon resepsionis lagi dan menginstruksikan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, ia membuka pintu sedikit dan melanjutkan sarapan bersama Lin Yi. Beberapa menit kemudian, pintu didorong terbuka. 3 orang masuk, 2 pria dan seorang wanita. Orang yang berdiri di depannya tingginya setidaknya 1,9 meter. Penampilannya agak mirip dengan Wei Jiahang, tetapi ia tidak sesombong Wei Jiahang. Ekspresinya serius dan sikapnya tenang. Lin Yi menduga dia mungkin saudara laki-laki Wei Jiahang, Wei Jialong. Namun, 2 orang sisanya tidak memiliki ketenangan yang sama. Setelah memasuki ruangan, dia terus mengamati Lin Yi, matanya dipenuhi kewaspadaan. Pria yang agak gemuk itu bernama Wei Ze, dan dia adalah sepupu Wei Jialong. Yang satunya lagi adalah Wei Yu, adik perempuan Wei Ze, sepupu Wei Jialong yang lebih muda. Karena keluarga Wei dikendalikan oleh Wei Guangxian, ayah mereka tidak memiliki banyak kekuasaan nyata. Oleh karena itu, mereka selalu mengikuti jejak Wei Jialong. Apakah Anda Presiden Lin? Perkenalkan, nama saya Wei Jialong. Mendengar cara Wei Jialong menyapanya, Lin Yi menduga bahwa seperti yang dikatakan Xiao Bing, keluarga Wei sudah mengetahui identitasnya. Keluarga Wei memang cukup mengesankan dalam hal jaringan informasi mereka. Kenapa kau mencariku? Tanya Lin Yi ringan. Apa yang terjadi tadi malam adalah kesalahpahaman. Saya harap Anda bisa meminta pembebasan saudara saya. Salah paham. Lin Yi mengangkat alisnya. Apakah hanya karena kamu bilang begitu, itu salah paham? Kurasa itu bukan salah paham. Jangan berlebihan. Kakakku sudah di sini. Jangan memaksakan diri. Wei Jialong mendengus dingin. Dia tidak marah, seolah-olah sikap Lin Yi sesuai dengan harapannya. Presiden Lin, saya tahu grup Ling Yun Anda sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Dari segi kekayaan saja, keluarga Wei kita memang sedikit lebih rendah, tetapi kita semua berada di lingkaran yang sama. Mari kita bicara baik-baik. Tidak perlu sekejam itu. Berikan kami jalan keluar agar kita bisa bertemu dengan baik di masa depan. Tidak perlu ribut-ribut seperti itu. Kenapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu menindas orang lain? Lin Yi mengambil roti dan berkata perlahan. Kalian juga bukan pelanggan yang mudah. Kalian semua mengerti aturan bahwa kalian harus berdiri tegak saat dipukuli. Saat kuat, kalian menindas orang lain, dan saat lemah, kalian berunding dengan mereka. Tapi kalau penalaran itu berhasil, kenapa kita butuh militer? Wei Jialong mengerutkan kening, seolah tidak menyangka akan menabrak tembok secepat ini. Presiden Lin, tidakkah kau ingin memberiku sedikit muka? Bab 1334. Panggil Liu Hong. Apa terburu-buru, kata Lin Yi. Semua ini dilakukan sesuai aturan. Setelah masa hukumannya habis, dia akan dibebaskan sesuai aturan yang berlaku. Terburu-buru itu sia-sia. Lagi pula, keluarga Wei-mu memang keluarga yang bergengsi. Apa kau tidak mengerti logika ini? Tuan Lin, saya rasa kita hanya membuang-buang waktu. Benarkah? Lin Yi mengangkat bahu. Aku sudah bilang dengan jelas kalau aku tidak mau bekerja sama. Kalianlah yang masih tinggal. Siapa yang membuang-buang waktu satu sama lain? Jangan pergi terlalu jauh. Wei Ze bergegas mendekat dan berkata. Jangan pikir hanya karena kamu punya uang banyak, keluarga Wei takut padamu. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Enyahlah. Apakah kau pikir aku tidak berani berurusan denganmu? 1. Lin Yi berdiri, menjambak rambut Wei Ze, dan menekannya ke meja. Anjingmu ini sepertinya tidak bisa bicara. Aku akan bantu kamu memberinya pelajaran dulu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yi berbalik dan menendang Wei Ze. Yang terakhir langsung ditendang pergi. Jika Wei Jialong tidak menangkapnya dari belakang, pintu kamar mungkin sudah hancur. Saudara laki-laki. Wei Yu bergegas dan membantu Wei Ze memeriksa lukanya. Aku baik-baik saja, kata Wei Ze sambil meringis. Melihat kondisi Wei Ze, ekspresi Wei Jialong tampak tidak bersahabat. Ia menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara rendah. Karena Presiden Lin tidak mau melanjutkan pembicaraan, saya pamit dulu. Tapi, ada yang ingin saya sampaikan. Jangan terlalu sombong. Dengan itu, Wei Jialong dan 2 orang lainnya meninggalkan hotel tanpa sepatah kata pun. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Berani-beraninya kamu menghina Wei Jialong. Dia cuma pewaris generasi kedua yang kaya. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak setampan atau sekaya aku, dan dia juga tidak sekuat aku. Kenapa aku harus takut padanya? Tapi ada sesuatu yang mungkin tidak kau ketahui, kata Xiao Bing sambil menyisir rambutnya. Sebenarnya, Wei Jialong sama dengan kita, apalagi dia sudah mencapai kelas D levelnya jauh lebih tinggi dariku.
Dia juga tahu cara mengerahkan kekuatan di dantiannya. Apa dia dulu bekerja di Brigade Garda Pusat? Berita ini mengejutkan Lin Yi. Tidak, tapi ku dengar ayahnya, Wei Guangxian, dulunya anggota Brigade Garda Pusat, dan pangkatnya tidak rendah. Berdasarkan apa yang kamu katakan, perkembangan keluarga Wei saat ini pasti ada hubungannya dengan Wei Guangxian itu. Saya juga mendengar dari ayah saya bahwa 15 tahun yang lalu, ketika Wei Guangxian kembali dari Brigade Pengawal Pusat, nasib keluarga Wei berubah drastis. Hanya dalam 10 tahun lebih, mereka berkembang menjadi keluarga nomor 1 di Yuhang dan bahkan tampaknya melampaui kami. Tidak masalah. Pada level itu, aku tidak akan takut bahkan jika ada 10 orang seperti dia. Keren, keren. Kakak Lin, aku sayang kamu. Pergilah, pergilah. Cepat makan. Setelah meninggalkan hotel, mereka bertiga masuk ke mobil tanpa ekspresi. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di dalam mobil, Wei Ze menggertakkan giginya dan bertanya. Ayo pulang dulu dan ceritakan ini pada ayahku, kata Wei Jialong. Proyek kereta cepat Zonghai sedang berada di titik kritis. Jika ada berita negatif, itu tidak akan baik untuk keluarga kami. Kami harus menangani masalah ini dengan lebih tenang. Dia beruntung. Kalau bukan karena rintangan ini, aku pasti sudah menyuruh seseorang menghajarnya. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kata Wei Jialong. Aku melihatnya saat dia menyerang tadi. Dia pasti praktisi bela diri. Kebanyakan orang sepertinya tidak cocok dengannya. Memangnya kenapa kalau dia sudah terlatih? Kita cari saja orang lain, kata Wei Ze dengan nada meremehkan. Dia tidak sepertimu, saudara Long, yang tak terkalahkan. Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Wei Jialong tidak berkata apa-apa. Dia pusing kalau berurusan dengan orang seperti Lin Yi. Dia tidak akan mengambil pendekatan yang lunak dan tidak akan mengambil pendekatan yang keras. Meskipun terdapat perbedaan kekayaan antara kedua belah pihak, Wei Jialong tidak takut untuk bertindak ketika menghadapi saat-saat kritis. Namun, mengingat situasi saat ini, ia harus memikirkan cara lain. 1 jam kemudian, mobil tiba di Jinye Group milik keluarga Wei. Wei Jialong membawa mereka berdua ke kantor CEO. Seorang pria berjas duduk di kantor. Rambutnya setengah putih. Ketika mereka bertiga masuk, ia sedang memegang pena dan menulis coretan di sebuah berkas. Pria ini adalah ayah Wei Jialong, Wei Guangxian. Kamu kembali begitu cepat, bagaimana kabarnya? Melihat putra dan keponakannya masuk, Wei Guangxian meletakkan penanya dan berkata, anak itu tidak akan terbujuk dengan paksaan atau kata-kata. Dia tidak punya niat untuk melepaskannya. Dia bahkan tidak akan memberiku sedikit pun wajah. Meskipun grup Jinye milik keluarga Wei tidak berpengaruh seperti grup Lingyun, tetap saja itu adalah perusahaan yang memiliki reputasi baik di Huaxia. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu keras kepala. Wei Jialong duduk di sofa. Dia memang keras kepala. Dia bahkan memukuli Wei Ze. Dia sama sekali tidak menghormati kami. Paman, kamu tidak melihat situasi saat itu. Dia sangat arogan dan sama sekali tidak menganggap kita serius, kata Wei Ze. Kalau saja keadaan akhir-akhir ini tidak terlalu sensitif, aku pasti sudah mencari orang untuk menghajarnya. Wei Guangxian berpikir beberapa detik lalu menatap putranya. Apa rencanamu untuk ini? Bukankah Anda sudah membuat janji dengan Sekretaris Liang untuk membahas sebuah proyek sore ini? Saya rasa proyek kereta api cepat ini sama bagusnya dengan proyek kita, kata Wei Jialong. Setelah proyek ini selesai, aku akan bicara lagi dengannya. Kalau pendekatan lunak tidak berhasil, aku akan pakai pendekatan keras, tapi aku tetap harus membiarkan Jiahang tinggal di rumah selama beberapa hari lagi. Ini tidak akan berhasil. Masalah ini sudah menyebar di Yuhang. Kalau kita tidak segera mengeluarkannya, keluarga Wei akan malu. Tapi koneksi Lin Yi tidak kalah dengan keluarga Wei. Malah, mereka bahkan lebih kuat. Kalau dia tidak setuju, akan sangat sulit bagi kita untuk mengeluarkan Jiahang. Wei Guangxian memainkan ponselnya. Dengan koneksi kita di Yuhang, masalah ini memang sulit ditangani. Aku akan menelepon rekan-rekanku di Yanjing. Seharusnya ini tidak jadi masalah. Mata Wei Jialong melirik ke sekeliling. Z, kalian berdua pergi keluar sebentar. Kita bicarakan ini nanti. Wei Jialong tahu bahwa ayahnya akan memanggil Brigade Garda Pusat, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk mendengarkan. Mereka berdua dengan patuh berjalan keluar, dan kemudian Wei Guangxian memanggil Liu Hong. Wei Jialong duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika ayahnya memanggil pemimpin Brigade Garda Pusat untuk membantu, itu mungkin tidak akan menjadi masalah besar. Mereka adalah eksistensi yang istimewa. Mengurusi masalah sekecil itu seharusnya bukan masalah bagi mereka. Kamu sibuk banget.
Kenapa tiba-tiba meneleponku? Tanya Liu Hong sambil tersenyum di ujung telepon. Saya mungkin harus pergi ke Yanjing beberapa hari lagi. Direktur Liu, apakah Anda punya waktu untuk makan? Jangan menyanjungku. Kau sudah jadi taipan terkenal, tapi kau masih saja menggodaku, kata Liu Hong. Kabari saja aku kalau kamu mau ke Yanjing. Aku akan mengurusnya untukmu. Kalau begitu, beres. Kamu harus memberiku sebotol anggurmu yang enak. Meskipun mencari Liu Hong, Wei Guangxian tidak langsung ke intinya. Ia justru memilih untuk meletakkan dasar terlebih dahulu. Tentu saja, teman lamaku sudah kembali. Sebotol anggur yang enak tidak ada apa-apanya. Aku janji akan membuatmu minum dengan senang hati. Wei Guangxian tertawa. Aku lega. Tapi sebelum itu, aku masih butuh bantuanmu. Katakan saja padaku apa itu. Putra bungsu saya berkonflik dengan seseorang bernama Lin Yi. Dia ketua Ling Yun Group. Dialah yang mengirim anak saya ke pusat penahanan. Bisakah Anda meminta seseorang untuk membantu saya menghubunginya dan mengeluarkan anak saya dari sana? Bab 1335. Mencari kematian. Apa katamu? Putramu berkonflik dengan Lin Yi. Kamu juga kenal dia. Wei Guangxian tidak terkejut. Dengan status dan pengaruh Lin Yi saat ini, wajar saja jika Liu Hong tahu namanya. Ini terjadi tadi malam. Ada konflik di bar, dan dia menyuruh seseorang untuk mengurung anak saya. Saya sudah mengirim seseorang untuk membujuknya, tetapi tidak berhasil, jadi saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda bisa membantu saya. Di ujung telepon yang lain, Liu Hong sedikit terdiam. Kalian benar-benar keterlaluan. Dari semua orang, kalianlah yang memprovokasi Lin Yi. Kata-kataku sama sekali tidak mempan padanya. Kawan, aku bisa membantumu dengan segala hal, tapi bukan ini. Jangan mempersulitku. Kamu tidak dendam padaku hanya karena aku tidak mengizinkan anakku mengikuti sidang, kan? Omong kosong. Tidak ada yang seperti itu, kata Liu Hong. Biar ku katakan terus terang. Lin Yi bukan hanya ketua grup Ling Yun, tapi juga ketua tim 1 Brigade Garda Pusat. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku tidak bisa ikut campur sama sekali. Apa katamu? Dia ketua tim 1. Ekspresi ayah dan anak itu berubah pada saat yang sama. Tidak seorang pun menduga Lin Yi memiliki identitas seperti itu. Buat apa aku bohong? Aku benar-benar nggak bisa bantu kamu. Dalam keterkejutannya, Wei Guangxian berkata. Karena dia dari Brigade Garda Pusat, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Aku akan menggunakan pendekatan Brigade Garda Pusat untuk menanganinya, dan seharusnya semuanya baik-baik saja. Maksudmu kau akan menyelesaikan ini secara pribadi? Itu rencana awal saya, tapi kami punya kesepakatan bisnis penting yang harus dinegosiasikan baru-baru ini. Saya khawatir akan publisitas negatif yang tidak perlu, jadi saya berniat menanganinya dengan cara yang lebih diplomatis. Sekarang setelah saya tahu dia dari Brigade Garda Pusat, saya rasa akan jauh lebih mudah untuk menanganinya. Brigade Garda Pusat adalah organisasi khusus dengan aturan-aturannya sendiri. Caranya menyelesaikan masalah adalah melalui perdebatan. Secara sederhana, ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Keuntungan melakukan hal ini adalah tidak meningkatkan konsekuensi negatif. Siapapun yang kalah, kedua belah pihak akan menerima hasilnya tanpa membuat keributan. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu melakukan ini. Aku tahu betul level Lin Yi. Tak seorang pun lawannya yang berakhir baik. Tidak apa-apa. Kita akan terima hasilnya. Wei Guangxian terkekeh. Mari kita tangani masalah ini dengan cara Brigade Garda Pusat. Baiklah, kamu putuskan sendiri. Aku tidak akan menindaklanjuti masalah ini. Ini tidak akan baik untuk siapapun. Haha. Wei Guangxian tertawa terbahak-bahak. Aku menunggumu mengatakan itu. Sekian dulu untuk saat ini. Hubungi aku dulu kalau kamu sudah sampai di Yanjing. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Wei Guangxian menutup telepon dan menatap putranya. Seharusnya kau dengar apa yang kukatakan tadi, kan? Lin Yi dari Brigade Pengawal Pusat dan juga ketua tim 1. Dia benar-benar memberiku kejutan besar, kata Wei Jialong. Dia tidak hanya memiliki perusahaan sebesar itu, tetapi dia juga menjadi pemimpin Brigade Garda Pusat. Jika kita mengesampingkan hubungan permusuhan kita, saya sangat mengaguminya. Wei Guangxian mengangguk tanpa berkomentar. Tempat seperti Brigade Garda Pusat tidak membuang sampah sembarangan. Kalau dia bisa mendapatkan posisi ketua tim, itu artinya dia orang yang istimewa. Tapi saya sangat bingung. Pemimpin tim termuda Brigade Garda Pusat berusia 30-an. Bagaimana dia bisa dipromosikan di usia segitu? Saya dengar beberapa waktu lalu Brigade Garda Pusat menderita banyak korban.
Dia mungkin dipromosikan karena suatu pengecualian. Tim 1, 2, dan 3 awalnya adalah unit tempur biasa. Level seorang pemimpin tim tidak setinggi saya. Ditambah lagi dia dipromosikan melalui pengecualian, seberapa tinggi levelnya. Bagus sekali, kan? Wei Guangxian menyalakan sebatang rokok. Bawa beberapa orang untuk mencarinya dan menyelesaikan masalah seperti yang mereka lakukan di Brigade Garda Pusat. Sebagai ketua tim 1, dia tidak akan menolak. Saya mengerti apa yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, kita akan bertemu Sekretaris Liang siang ini. Persiapkan dirimu nanti. Kaulah yang akan membahas hal-hal utama. Lagi pula, masa depan perusahaan ada di tangan kalian berdua. Mengerti, ayah? Wei Jialong mengangguk dan berjalan keluar, bersiap untuk menangani masalah di hadapannya. Kakak Long, apa kata pamanku? Apa yang harus kita lakukan? Melihat Wei Jialong keluar, Wei Zece menghampirinya dan bertanya. Bibir Wei Jialong melengkung membentuk senyum menghina. Jika pendekatan lunak tidak berhasil, tentu saja kita harus menggunakan pendekatan keras. Wajah Wei Ze berseri-seri. Sial, kita harus menggunakan kekerasan pada orang seperti dia. Aku sudah lama tidak menyukainya. Jangan cemas. Aku masih punya beberapa hal lain. Bagaimanapun, dia tidak bisa kabur. Aku yang menentukan kapan aku harus menghadapinya. Haha, dengan kekuatan saudara Long yang tak terkalahkan, menghadapinya akan sangat mudah, kata Wei Ze. Tapi menurutku, membiarkan kakak Long menghadapinya seperti menggunakan palu godam untuk membunuh ayam. Terlalu berat. Aku akan cari orang lain. Tidak perlu. Kebetulan, ada hal lain yang ingin kubicarakan dengannya, jadi aku harus pergi ke sana bagaimanapun caranya. Wei Jialong tidak mengungkapkan banyak hal tentang masalah ini karena Brigade Garda Pusat adalah organisasi yang relatif tertutup. Menurut beberapa aturan tidak tertulis, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengungkapkan apapun tentang Brigade Garda Pusat kepada orang luar. Oleh karena itu, Wei Jialong tidak banyak bicara. Baiklah, Saudara Long, jawab Wei Zece dengan kesal. Baiklah, kalian pergi saja. Aku akan menelepon kalian kalau sudah sampai. Oke. Wei Jialong mengangguk dan pergi. Masalah ini benar-benar merepotkan. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah meminta seseorang untuk menanganinya, kata Wei Ze dengan nada menyesal. Kakak, ini masih terlambat, kata Wei Yu. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari seseorang yang bisa diajak bicara, lalu membawanya ke Saudara Long. Kalau sudah begitu, semuanya akan baik-baik saja. Paman juga akan senang. Oh, kau benar. Mata Wei Ze berbinar. Aku akan mengaturnya sekarang. Wei Ze mengeluarkan ponselnya dan memutar matanya. Kakak Long bilang dia sangat terampil, jadi kita tidak boleh gegabah. Kita harus cari orang yang bisa diandalkan. Wei Yu berpikir keras dan mulai memikirkan kandidat yang cocok. Masalah ini sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Aku ingat sekarang. Bos Yu Hang, Saudara Xiong, sepertinya baru pulang dari luar negeri. Dia punya banyak bawahan. Sudah sepantasnya dia meminta bantuan ini. Mata Wei Ze berbinar. Saya dengar beberapa waktu lalu dia merekrut penegak hukum baru, dan ada rumor dia sedang menangani kasus pembunuhan. Dia orang yang tangguh, dan ini datang di saat yang tepat. Saat memikirkan hal ini, Wei Ze mengambil teleponnya dan menelepon pihak lain. Kak Xiong, kamu di Yu Hang. Aku punya sesuatu untuk dimintai bantuan. Aku ingin memberi pelajaran pada seseorang. Bisakah kau mengirim beberapa orang ke sana? Aku ingin menggunakan rekrutan barumu, yang sangat garang. Apa? Kau punya seseorang yang lebih kuat. Kau akan mengirim mereka berdua. Itu hebat. Bab 1336. Keyakinan yang tak dapat dijelaskan. Di Hotel Junhao. Karena Liang Ruoxu datang pada sore hari, Lin Yi tidak merencanakan apapun di pagi hari. Di bawah pimpinan Xiao Bing, mereka tiba di sumber air panas hotel dan menikmati pijat di siang bolong. Desain sumber air panasnya bergaya Jepang, dengan partisi terpisah, dan lingkungannya tenang. Pintu partisi kayu terbuka, dan Xiao Bing masuk sambil membawa buah-buahan di tangannya. Ia mengenakan bikini merah anggur. Sulit untuk menyembunyikan gelombang di dadanya. Kakak Lin, bisakah kau tinggal di Yu Hang beberapa hari? Aku akan mengajakmu berkeliling untuk bersenang-senang beberapa hari lagi, pinta Xiao Bing setelah meletakkan buahnya. Saya tidak akan tinggal lama. Saya mungkin akan kembali ke Kabupaten Dongsan besok atau lusa. Aku ingat sekarang. Kau membantu orang miskin di sana, kata Xiao Bing. Apakah Anda ingin keluarga kita menginvestasikan sejumlah uang? Tidak perlu. Jangan ubah keputusanmu demi aku. Kalau kamu merasa bisa untung, investasikan lebih banyak.
Kalau tidak bisa untung, jangan investasi. Oke. Kita lihat saja apa yang terjadi dengan Ling Yun Group. Kalau perusahaanmu bangkrut, kita juga ikut bangkrut, kata Xiao Bing. Ketua tim Ning bilang, jangan pernah berbisnis dalam keadaan rugi. Kalau ikut berpartisipasi, pasti akan untung. Lin Yi tersenyum dan merasa bahwa Xiao Bing telah menemukan kunci permasalahannya. Dang dang dang. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, terdengar ketukan di pintu pembatas. Nona, ada seseorang yang mencari Tuan Lin di luar. Ada orang lain yang mencariku. Lin Yi agak bingung. Dia tidak mengenal Yu Hang, jadi mengapa begitu banyak orang mencarinya? Seperti apa rupanya? Tanya Xiao Bing. Orang-orangnya sama dengan yang tadi pagi, tapi yang tinggi itu hilang. Tinggal pria dan wanita yang tersisa. Keduanya saling memandang, dan Lin Yi sedikit geli. Tokoh utamanya tidak ada di sini. Apa yang dilakukan kedua antek itu di sini? Mungkin dia ingin membalas dendam pada bosnya, kata Xiao Bing sambil tersenyum. Karena semua orang sudah di sini, jangan berendam di sumber air panas lagi. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Oh, aku akan memanggil pelayan untuk membawakan bajunya. 20 menit kemudian, mereka berdua berganti pakaian dan berjalan keluar dari sumber air panas. Lin Yi masih memegang apel di tangannya. Ia tampak tenang dan tidak gugup sama sekali. Tanda tanya. Di sofa di lobi hotel, Wei Ze dan Wei Yu duduk berdampingan, sama-sama santai dan nyaman. Kak, cuma ada selusin orang di sini. Seharusnya tidak masalah, kan? Tanya Wei Yu lembut. Tentu saja tidak ada masalah, kata Wei Ze sambil menyilangkan kakinya. Saya sudah bertanya kepada saudara Xiong tentang hal itu. Ternyata bawahannya, yang terlibat dalam kasus pembunuhan, berlatih seni bela diri campuran. Karena istrinya berselingkuh, dia mengemudikan mobil dan membunuhnya. Akhirnya, dia membayar biaya tetap agar dibebaskan. Saya dengar dia sangat kejam. Ada satu lagi. Dia baru saja direkrut. Dia pernah belajar Muay Thai dan bisa mematahkan tulang seseorang dengan satu pukulan. Dengan mereka berdua, mereka bisa menghajar habis siapapun, kecuali orang seperti Kakak Long. Apakah Kakak Long benar-benar sekuat itu? Bagaimana menurutmu? Kalau dia tidak punya keahlian, saudara Xiong tidak akan menjadi bos kota Yu Hang. Kalau begitu, aku tidak khawatir, kata Wei Yu. Mari kita lihat apakah dia berani keluar sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia sangat arogan tadi. Dia pasti cukup berani. Dia pasti akan keluar. Mari kita tunggu perlahan. Mereka berdua menunggu beberapa menit lagi sebelum Wei Yu berseru. Kakak, mereka keluar. Wei Ze mendongak dan melihat Lin Yi dan Xiao Bing berjalan keluar dari hotel. Ayo pergi. Waktunya mulai bekerja. Wei Ze berdiri dan berjalan menuju Lin Yi bersama Wei Yu. Tuan Lin, Anda tidak lupa siapa saya, kan? Tentu saja tidak, kata Lin Yi. Tapi kenapa kau mencariku? Apa karena tendangan itu tidak memuaskanmu dan kau ingin mencoba lagi? Kita belum siap tadi. Kamu tidak perlu terlalu sombong, kata Wei Ze. Kalau kamu berani, ikut aku sekarang. Ayo kita selesaikan masalah ini. Berani? Kamu menakutkan sekali, kata Xiao Bing, berpura-pura takut. Takut itu percuma. Kalau kau tidak melepaskannya sekarang, kau akan menanggung akibatnya atas tindakanmu. Akulah yang mengirimnya masuk. Bukankah aku akan mempermalukan diriku sendiri jika aku membiarkannya keluar sekarang? Wei Ze mengangkat bahu tanpa rasa takut. Kami sudah menyampaikan aspirasi kami, tapi kalian masih tidak mau berkompromi. Tidak ada pilihan lain. Kami hanya bisa menggunakan kekerasan. Lin Yi tersenyum. Bagaimana rencanamu? Wei Ze menoleh ke samping dan memberi isyarat mengundang. Ini tempat umum. Kita bicara di tempat pribadi saja. Pimpin jalan. Wei Ze dan Wei Yu berbalik dan berjalan menuju pintu, Lin Yi dan Xiao Bing mengikuti di belakang. Akhirnya mereka tiba di gang di belakang hotel. Pada saat yang sama, 2 mobil van masuk. Lebih dari 10 orang keluar dan berjalan ke sisi Wei Ze. Ada 2 pria di depan, satu mengenakan rompi tanpa lengan, dan seorang lagi mengenakan hoodie hitam. Tak satu pun dari mereka tinggi. Kulit mereka agak gelap, dan tak ada ekspresi di wajah mereka, seolah-olah ada yang berutang uang kepada mereka. Orang yang mengenakan rompi hitam bernama Zheng Biao, dan dialah orang yang disebutkan Wei Ze. Orang lain yang memakai hoodie itu bernama Bao Wenjun. Ia pernah berlatih tinju Thailand dan bahkan pernah mengikuti kompetisi di Thailand dan meraih juara ketiga. Keduanya berjalan ke sisi Wei Ze dengan ekspresi muram. Bao Wenjun menatap Wei Ze dan berkata, apakah dia orang yang harus kita hadapi? Dia sepertinya tidak terlalu mengesankan. Kak Jun, di matamu,
dia mungkin tidak terlihat hebat, tapi dia jauh lebih terampil daripada kita orang biasa. Pagi ini, dia menendangku, dan perutku masih sakit sampai sekarang. Dengan itu, Wei Ze mengeluarkan 20.000 yuan dan menyerahkannya kepada Bao Wenjun. Aku harus merepotkan kalian untuk membantuku mengurus urusan hari ini. Ambil uang ini untuk membeli rokok nanti. Maaf. Kalian teman-teman saudara Xiong. Sudah sepantasnya kami datang dan membantu. Bagaimana kami bisa menerima uang kalian? Bagaimana bisa kau bilang itu tidak perlu? Kau sudah sangat membantu kami, jadi kami tidak bisa membiarkan kalian datang ke sini tanpa alasan, kata Wei Ze sambil tersenyum, lalu menatap Lin Yi. Tidak perlu terlalu kejam. Tidak perlu mematahkan lengan atau kaki. Taklukkan saja dia. Wei Ze tahu bahwa identitas Lin Yi tidak sederhana, jadi dia tidak berani bertindak berlebihan. Dia hanya ingin menaklukkannya dan kemudian membawanya kembali menemui Wei Jialong. Aku tahu maksudmu, kata Bao Wenjun sambil menatap Zheng Biao. Ah Biao, dia sendirian. Pergilah dan selesaikan masalah ini. Jangan membesar-besarkannya. Kita akan terlihat seperti sedang menindasnya. Baiklah, ini tidak akan menjadi masalah. Zheng Biao berjalan ke arah Lin Yi dan mengamatinya. Sobat, kita bersama kakak Xiong. Aku tidak akan menjelaskan siapa kakak Xiong secara detail, tapi kusarankan kau jangan melawan. Pukulan dan tendangan tidak pandang bulu, dan tidak baik kalau kau terluka. Bab 1337. Beranikah kau bertanding? Ya ampun, itu menakutkan. Xiao Bing bersembunyi di belakang Lin Yi seperti jalang, berpura-pura takut. Jangan khawatir, kami berbeda dari para hooligan lokal itu. Kami orang-orang yang taat aturan. Kami tidak akan menyentuh perempuan, kata Zheng Biao. Karena kamu sangat teliti, aku akan berterima kasih pada 8 generasi leluhurmu. Ekspresi Zheng Biao berubah. Sepertinya kau tidak punya niat untuk mengakui kesalahanmu. Levelmu saat ini tidak cukup bagiku untuk mengakui kesalahanku. Sudut mulut Zheng Biao terangkat. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Begitu selesai berbicara, Zheng Biao bergegas menuju Lin Yi. Ia lincah, langkahnya cepat, dan daya ledaknya luar biasa. Jelas sekali ia telah berlatih. Namun, Xiao Bing dapat menghadapi seseorang selevel ini dengan satu tangan, apalagi Lin Yi. Lin Yi tidak menghindar. Ia mengulurkan tangan dan dengan tepat meraih tinju Zheng Biao. Kemudian, ia memutarnya dan membengkokkannya 90 derajat dengan kuat. Sambil berteriak, tubuh Zheng Biao langsung merosot. Ia menggertakkan giginya kesakitan dan tidak berani bergerak. Suara mendesing. Lin Yi tidak memberinya kesempatan dan menendangnya di dada. Lalu, yang terakhir terbang kembali seperti sampah. Wei Ze dan orang-orang di belakangnya tercengang. Mereka tertegun untuk waktu yang lama. Keterampilan Lin Yi sedikit di luar imajinasi mereka. Sebelum Wei Ze bisa mengatakan apapun, Bao Wei Chenjun keluar. Pantas saja dia meminta bantuan banyak orang. Ternyata kamu cukup terampil. Aku benar-benar meremehkanmu. Saat berbicara, Bao Hujun sudah bersiap. Dia tidak memberi Lin Yi kesempatan dan bergegas seperti kilat. Dor! Lin Yi mengangkat sikunya untuk menangkis pukulan itu. Setelah bertukar pukulan, Lin Yi menyadari bahwa level Bao Wenjun jauh lebih tinggi daripada Zheng Biao. Pukulan ini terasa cukup ampuh. Namun, ekspresi Bao Wenjun tidak setenang itu. Dia mengira pukulan ini akan menghabisi Lin Yi, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi akan menangkisnya dengan mudah. Levelmu memang lumayan. Kalau begitu, ayo kita tukar beberapa jurus lagi. Kali ini, Bao Wenjun menjadi serius. Ia tidak berani ceroboh seperti sebelumnya. Ia memukul dan menendang Lin Yi. Meskipun kecepatan serangan Bao Wenjun cukup cepat, di mata Lin Yi, kecepatannya masih setengah ketukan lebih lambat. Sama sekali tidak pantas. Hasilnya, setiap kali dia menyerang, Lin Yi dengan mudah menangkisnya. Xiao Bing, yang berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan serius. Pada level ini, dia bahkan tidak akan mampu mendaratkan goresan sedikit pun pada ketua tim. Kurasa hanya itu yang bisa kau lakukan. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Begitu selesai berbicara, ekspresi Lin Yi membeku. Kali ini, ia tidak lagi bertahan secara pasif. Sebaliknya, ia melancarkan pukulan yang menghantam tinju Bao Wenjun di udara. Retakan. Suara teredam disertai suara tulang retak pun terdengar. Pada detik-detik pertama, Bao Wenjun tidak merasakan apapun. Namun tak lama kemudian, rasa sakit yang tak tertahankan menyerang seluruh tubuhnya. Kakak Jun. Wei Ze dan yang lainnya maju untuk membantunya. Mereka segera membantu Bao Wenjun berdiri dan memeriksa lukanya. Namun, ia terkejut mendapati tinjunya begitu bengkak hingga berubah bentuk.
Bahkan tulang-tulangnya pun terkilir. Melihat keadaan yang menyedihkan itu, kulit kepala Wei Zece menjadi mati rasa dan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi begitu kuat, bahkan Bao Wenjun pun tidak akan menjadi tandingannya. Wei Ze tahu ia tak punya pilihan lain. Ia terpaksa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wei Jialong. Kakak Long, di mana kamu? Dalam perjalanan ke sana. Aku akan segera sampai. Awalnya, Wei Jialong ingin membawa Wei Ze, tetapi setelah mencari di seluruh perusahaan, dia tidak dapat menemukannya, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Kakak Long, cepatlah kemari. Kita biarkan dia memukul kita. Kau akan membiarkan dia memukulmu. Nada bicara Wei Jialong berubah dingin. Ada apa? Sudah kubilang jangan memprovokasi dia. Aku. Wei Ze gemetar dan tak bisa berkata-kata. Aku lihat dia terlalu sombong, jadi aku ingin menyelamatkanmu dari masalah, jadi. Baiklah, berhenti bicara. Di mana kamu sekarang? Kami ada di gang sebelah hotel. Nanti kamu lihat kami kalau sudah sampai. Wei Jialong tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup telepon. Suasana di gang itu luar biasa tegang. Wei Ze, yang 10 menit lalu sangat arogan, tidak berani lagi menatap Lin Yi. Lanjutkan, bukankah kalian lebih dari 10? Serang saja bersama-sama. Jangan terlalu sombong. Saudara Long akan segera datang. Dia jauh lebih kuat darimu. Kalau kau masih ingin kembali ke Zonghai dengan selamat, patuh saja. Lin Yi menggali telinganya dengan tidak sabar dan tersenyum. Sampai di sini, kenapa kamu tidak bisa bicara jujur? Kalau aku tidak punya keahlian, beraninya aku sok tahu. Apa kamu tidak merasa ini lucu? Kuakui kau jago bertarung. Orang biasa tak sebanding denganmu, tapi percayalah, kakak Longku bahkan lebih hebat lagi. Kalian berdua sama sekali tidak setara. Dia bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Baiklah, aku akan menunggunya. Berderak. Tepat saat Lin Yi selesai berbicara, ia mendengar suara rem. Sebuah Bentley hitam berhenti di pintu masuk gang. Melihat nomor plat kendaraan itu, Wei Ze dan Wei Yu bergegas berlari menghampiri. Pada saat yang sama, Wei Jialong juga keluar dari mobil. Kakak Long, akhirnya kau di sini. Kami meremehkannya. Hentikan. Aku tahu apa yang terjadi. Sekalipun Lin Yi secara luar biasa dipromosikan menjadi pemimpin tim Yi, levelnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Melihat kedua orang itu tergeletak di tanah, Wei Jialong berjalan dengan ekspresi dingin dan berdiri sekitar 5 meter di depan Lin Yi. Awalnya saya berencana untuk menangani masalah ini sendiri. Saya tidak tahu mereka akan datang, jadi saya ingin meminta maaf kepada Anda. Setidaknya kamu punya sopan santun. Aku salah pagi ini. Kupikir kau hanya orang biasa. Aku kembali dan bertanya-tanya sebelum akhirnya mengetahui identitas aslimu. Ternyata memang di luar dugaanku. Keluarga Wei-mu bahkan bisa tahu tentang ini. Kau memang tidak mudah. Baiklah, mari kita bicarakan ini lagi, kata Wei Jialong. Kalau tidak salah, seharusnya kamu di kelas D kita memang selevel, tapi yang ingin kukatakan adalah meskipun kita selevel, tetap ada perbedaan di antara kita. Sebentar lagi aku akan masuk kelas C, sementara kamu akan tetap di kelas D untuk waktu yang lama. Ada jarak di antara kita. Kamu tidak perlu keras kepala. Bagaimana jika aku tidak percaya padamu? Wei Jialong tertawa. Aku tidak bertengkar denganmu pagi ini karena aku tidak ingin menyebarkan berita negatif yang mungkin memengaruhi proyek keluarga kita. Tapi ternyata kau anggota brigade. Mari kita gunakan pendekatan standar brigade untuk menyelesaikannya. Seharusnya kau tidak kesulitan menentukan pemenang melalui sparring, kan? Bab 1338. Luar biasa sekali. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Aku tidak masalah dengan itu. Terserah kamu bagaimana menghadapinya. Wei Jialong mengangguk puas, seolah dia sudah menduga hasilnya. Karena tidak ada masalah di pihakmu, aku akan bicara beberapa patah kata lagi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Beritahu saya. Pertama-tama, menurut aturan brigade, ini adalah urusan pribadi antara kita berdua. Siapapun yang menang atau kalah, kalian tidak boleh mengajukan keluhan. Kalian juga tidak boleh melibatkan pihak lain. Kedua, jika kau kalah, kau akan meminta seseorang untuk membebaskan saudaraku. Bao Wenjun, Zheng Biao, dan yang lainnya bingung dengan percakapan antara keduanya. Saudara Wei, apa yang mereka bicarakan? Tanya Bao Wenjun. Karena putra sulung sudah di sini, kamu bisa langsung berurusan dengannya. Tidak perlu banyak bicara. Kakak Jun, kamu tidak tahu ini, kata Wei Ze. Nama orang ini Lin Yi. Dia sangat berkuasa di Zonghai dan setara dengan keluarga Wei. Karena itu,
Kita harus mengklarifikasi beberapa hal terlebih dahulu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saudara Long melakukan ini demi keamanan. Aku mengerti. Bao Wenjun mengangguk. Kudengar dari kakak Siong kalau putra sulung sangat terampil, tapi anak ini juga lumayan. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Melalui percakapan tadi, Bao Wenjun mengerti bahwa level Lin Yi jauh melampaui imajinasinya. Ketakutan telah mengakar di hatinya. Menurutnya, di antara orang-orang yang dikenalnya, tak seorang pun yang bisa menandingi Lin Yi. Aku tidak yakin dengan level sebenarnya dari saudara Long, kata Wei Ze. Tapi suatu kali, aku tak sengaja mendengar pamanku menyinggung hal ini. Katanya, standar saudara Long tak terkalahkan di dunia orang biasa. Pokoknya, begitulah. Kecuali dia bertemu seseorang yang istimewa, tak ada yang bisa menandinginya. Melihat betapa percaya diri Wei Ze, Bao Wenjun dan yang lainnya merasa lega. Dengan putra tertua keluarga Wei yang mengambil tindakan, kali ini pasti tidak akan ada masalah. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Standar Wei Jialong sangat tinggi. Dia bisa dibilang ahli nomor 1 di Yuhang. Kesempatan ini langka. Belajarlah darinya. Retak, retak, retak. Wei Jialong menggelengkan kepala dan menghangatkan pergelangan tangannya. Kemudian, ia memasang kuda-kuda dan menyerang Lin Yi seperti harimau yang menerkam mangsanya. Tindakan sederhana ini mengejutkan Lin Yi dan Xiao Bing. Gerakan ini saja sudah menunjukkan bahwa levelnya tidak mudah. Dia seharusnya setara dengan Zhu Junqi dan Wei Sui dari tim 4. Tanpa dukungan Brigade Garda Pusat, Wei Jialong bisa mencapai level seperti itu di usia 30-an. Bakatnya sungguh tak bisa diremehkan. Bok, 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 bok. Meskipun Wei Jialong bertubuh besar, gerakannya tidak lambat sama sekali. Terlebih lagi, kekuatannya luar biasa, dan kemampuan bertarungnya secara keseluruhan sangat tinggi. Kalau saja dia di Brigade Garda Pusat, minimal dia akan menjadi ketua tim. Lin Yi berpikir dalam hati bahwa Huaxia benar-benar dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Puluhan gerakan dipertukarkan, dengan Wei Jialong menjadi penyerang utama dan Lin Yi menjadi pembela utama, jadi semua gerakannya diblokir. Ekspresi Wei Jialong dingin. Ia sama sekali tidak menahan diri. Menggunakan kaki kirinya sebagai tumpuan, kaki kanannya melesat seperti cambuk panjang dan menendang Lin Yi. Jika tendangan ini mengenai kita, tulang kita pasti akan patah. Bao Wenjun mengangguk. Semua orang bilang putra sulung keluarga Wei sangat kuat. Aku tahu betapa kuatnya dia sekarang. Kalau kita berdua bertarung, aku bahkan tak akan sanggup bertahan 3 jurus. Sementara semua orang berseru kaget, pertempuran sengit di arena terus berlanjut. Lin Yi menurunkan tubuhnya dan menghindari serangan Wei Jialong. Emosi Wei Jialong berfluktuasi saat dia melihat serangannya meleset. Setelah berjuang sekian lama, ia masih tak mampu menahannya. Baginya, ini sungguh penghinaan besar. Kau menjadi ketua tim 1 karena kemampuanmu menghindar, kata Wei Jialong dingin. Bagaimana mungkin? Aku hanya tidak ada kegiatan dan ingin mengujimu. Uji aku. Apa menurutmu kamu memenuhi syarat? Kalian semua jago dalam segala hal, tapi kalian tidak tahu kerendahan hati. Kalian selalu sok penting. Karena aku, Wei Jialong, punya kemampuan untuk melakukannya. Kekuatan macam apa yang kau miliki? Aku hanya tidak ingin bertarung serius denganmu. Apa kau benar-benar berpikir aku ini orang yang mudah ditipu? Dalam sekejap, aura Lin Yi tiba-tiba tumbuh. Belum lagi Wei Jialong, bahkan Xiao Bing, yang berdiri di belakangnya, bisa merasakannya. Pemimpin tim mulai serius. Tepat saat Wei Jialong linglung, Lin Yi tiba-tiba melompat dan menendang dadanya. Engah. Yang terakhir mendengus dan meludahkan seteguk darah sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Melihat keadaan Wei Jialong yang menyedihkan, semua orang tercengang. Wei Ze dan yang lainnya berpikir bahwa dengan kekuatan Wei Jialong, dia dapat dengan mudah mengalahkan Lin Yi. Tak disangka, dialah yang akhirnya terjatuh. Kakak Long. Wei Ze dan Wei Yu segera bergegas membantunya berdiri. Mereka juga mengambil tisu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Wei Jialong batuk beberapa teguk darah sebelum menstabilkan dirinya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan kondisi fisiknya. Dia menatap tajam ke arah Lin Yi, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku, 1? Apa yang kau harapkan? Kalau aku tidak punya keahlian, bagaimana mungkin aku bisa menjadi ketua tim 1? Tapi tim 1, 2, dan 3 hanyalah unit tempur biasa. Standar pemimpin tim mereka lebih rendah dariku. Dan kau hanya dipromosikan melalui pengecualian. Mustahil kau sekuat itu. Aku juga tidak tahu alasannya. Mungkin aku punya bakat, kata Lin Yi acuh tak acuh. Lagi pula,
kenapa kalian semua begitu berpikiran sempit? Aku menjadi ketua tim di usia semuda itu. Apa hak kalian mengatakan aku dipromosikan karena suatu pengecualian? Bukankah itu karena aku terlalu luar biasa? Kakak, kau terlalu berpikiran sempit. Xiao Bing tidak dapat menahan tawa. Anda tidak hanya luar biasa. Kamu sungguh luar biasa. Wei Jialong tidak menjawab. Pikirannya kosong. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia kalah dari Lin Yi. Ayo pergi. Jangan buang waktuku untuk ini. Xiao Bing mengikuti Lin Yi keluar dari gang. Namun, ketika dia melewati Wei Jialong, Lin Yi berkata dengan merendahkan. Kita akhiri saja masalah ini di sini. Aku tidak mau membuang waktu lagi untukmu. Jika keluarga Wei-mu terus bertindak gegabah, kau akan dikeluarkan dari kota Yuhang. Setelah berkata demikian, Lin Yi berbalik dan pergi, membuat Wei Ze dan yang lainnya ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Meskipun dia berasal dari Zonghai, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghapus nama keluarga Wei. Apa sebenarnya latar belakangnya? Bab 1339. Melamun. Kantor CEO Jinye Group. Wei Guangxian sedang menatap dirinya di cermin sambil membetulkan dasinya. Ada dua sekretaris wanita di sampingnya yang sedang merapikan jasnya. Meskipun sudah sangat pas, jas itu perlu terlihat sempurna. Setelah merapikan dasinya, Wei Guangxian melihat jam di kantornya. Sudah larut malam. Kenapa Jialong belum pulang? Telepon saja, tanya kabar, dan cari tahu di mana dia. Tepat saat Wei Guangxian tengah merapikan dan bersiap untuk bertemu Liang Ruoxu, pintu kantor didorong terbuka dan Wei Ze membantu Wei Jialong masuk. Wei Guangxian tertegun saat melihat putranya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu pucat? Ayah, kita salah perhitungan. Lin Yi lebih kuat dari yang kita duga. Aku bukan tandingannya. Bagaimana mungkin? Dia dipromosikan dengan pengecualian. Bagaimana mungkin levelnya lebih tinggi darimu? Dia tahu level putranya, dan dia tidak percaya Lin Yi memiliki kekuatan seperti itu di usia semuda itu. Wei Jialong duduk di sofa dan berkata dengan enggan. Kita semua salah. Lin Yi dipromosikan menjadi ketua tim 1 bukan karena suatu pengecualian. Itu karena levelnya memang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Wei Guangxian tertegun sejenak sebelum bereaksi. Kekuatan Lin Yi membuatnya takjub. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sekretaris Liang dari Zonghai akan segera tiba. Kalau Anda baik-baik saja, ikut saya. Tidak masalah. Aku masih bisa menahannya. Cepat ganti bajumu. Jangan tunda urusan penting. 20 menit kemudian, Wei Jialong berganti pakaian. Ia mengenakan setelan jas biru tua dan sepatu kulit coklat di bagian luar, serta kemeja putih di bagian dalam. Kancing pertama kemejanya terbuka, dan ada sedikit kesan santai di tengah formalitasnya. Penampilannya sangat cocok dengan usianya. Seharusnya tidak menjadi masalah berpakaian seperti ini. Wei Guangxian meliriknya dan mengangguk puas. Saat bertemu Sekretaris Liang, bersikaplah sewajarnya. Kamu seumuran dengannya. Jika kamu meninggalkan kesan yang baik padanya, kamu mungkin punya peluang untuk berhasil. Dia seusia denganku. Wei Jialong tahu tentang Liang Ruoxu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia masih sangat muda. Tepatnya, usianya sekitar 30 tahun. Dia beberapa tahun lebih muda darimu. Untuk bisa mencapai posisi ini di usia 30-an, keluarganya harus punya banyak koneksi. Ini lebih dari sekadar terhubung. Ini sudah berada pada tingkat yang tak terbayangkan, kata Wei Guangxian. Proyek kereta api cepat di Zonghai dipimpin oleh grup Huarun dari Yanjing, dan pimpinan grup Huarun adalah ibunya. Bayangkan betapa berkuasanya keluarga Liang. Wei Jialong terkejut sesaat setelah mendengar berita ini. Dia pernah mendengar tentang grup Huarun yang terkenal, tetapi dia tidak pernah menduga sekretaris Liang dari Zonghai menjadi putri pemimpinnya. Latar belakang grup Huarun saja sudah cukup untuk membuat yang lain terpuruk. Apalagi, ada keluarga Liang di belakangnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wei. Dari penampilannya, dia memang tidak sederhana. Alasan saya meminta Anda untuk menghadiri jamuan makan ini sebagian karena proyek ini. Alasan utamanya adalah saya ingin Anda memiliki kesempatan untuk bertemu, kata Wei Guangxian. Jika kamu benar-benar bisa meninggalkan kesan yang baik padanya, atau jika kamu bisa membangun koneksi, itu akan sangat bermanfaat bagimu dan keluarga Wei. Wei Jialong tersenyum getir. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Aku akui kekuatan keluarga Liang melebihi keluarga Wei, tapi kalau pihak lain itu orangnya jelek banget, aku juga tidak akan setuju. Kamu terlalu banyak berpikir. Penampilannya jauh lebih baik daripada pacar-pacarmu sebelumnya.
Akan sangat beruntung jika dia merasa penampilanmu cocok. Wei Jialong tersenyum dan tidak melanjutkan topik ini. Dia merasa ayahnya melebih-lebihkan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu sempurna? Setelah kembali ke hotel bersama Xiao Bing, Lin Yi bersiap untuk berganti pakaian dan menjemput Liang Ruoxu. Kakak Lin, apakah kamu sibuk sore ini? Seorang teman akan datang ke Yuhang, aku akan menjemputnya sore ini. Xiao Bing mengerutkan bibirnya. Ia merasa orang yang datang ke Yuhang sore ini seharusnya tidak berstatus rendah. Kalau tidak, saudara Lin tidak akan berinisiatif menjemput mereka. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan menjemputmu setelah selesai. Baiklah, aku akan menghubungimu nanti. Liang Ruoxu akan datang sore ini, dan dia harus pergi bersamanya. Tidak pantas membawa Xiao Bing, jadi Lin Yi tidak mengizinkannya ikut. Kak Lin, aku pergi dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa di Yuhang, kata Xiao Bing sambil tersenyum. Tapi aku merasa dengan kemampuanmu, bahkan jika sesuatu terjadi, kau tidak akan membutuhkanku. Lin Yi tersenyum. Baiklah, lakukan saja sesukamu. Jangan buang waktumu untukku. Tentu, aku akan pergi. Setelah berpamitan, Xiao Bing pergi. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Ruoxu. Kita di mana? Aku akan menjemputmu. Aku sudah di kota Yuhang, tapi ada yang harus kulakukan. Aku mau makan siang bersama seseorang. Kamu bisa menyiapkan makan siangmu sendiri. Ada apa denganmu, Nona? Kau benar-benar mengajak seseorang makan di luar. Pria atau wanita? Di sisi lain, Liang Ruoxu tertawa. Apa gunanya makan dengan perempuan? Tentu saja laki-laki. Berapa usia orang itu? Apakah mereka punya tunjangan kesejahteraan sosial? Kita tidak bisa bertemu seseorang tanpa tunjangan kesejahteraan sosial, kata Lin Yi. Saat makan malam, tanyakan dengan santai apakah mereka punya warisan. Saat mereka meninggal, kamu bisa membawanya dan menghabiskannya untukku. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Apa kau punya rasa malu? Kau benar-benar ingin aku menipu orang lain untuk kau habiskan warisan mereka. Apa yang kau pikirkan, kata Liang Ruoxu. Dan kenapa orang yang makan bersamaku harus orang tua? Tidak bisakah dia pria muda yang tampan? Jika ada pria tampan yang berani makan denganmu, aku akan mematahkan kakinya keesokan harinya dan menjahit mulutnya. Liang Ruoxu tersenyum manis dan berkata, baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi denganmu. Aku ada janji dengan orang lain nanti siang untuk membahas sesuatu. Kalau kamu lapar, makanlah sendiri. Kalau kamu bisa menahannya, tunggu aku. Aku akan berusaha sebisa mungkin menyelesaikannya secepat mungkin. Kamu sebebas itu. Nggak mudah buatku ngajak kamu keluar, tapi sekarang sepertinya semua orang bisa dapetin waktumu. Bukan itu masalahnya. Mereka sudah mengundang saya beberapa hari terakhir, jadi saya datang saja. Setelah sekian lama, aku akan tertinggal jauh di belakang. Benar. Dengan kata lain, kau pihak ketiga. Tunggu sampai aku bertemu denganmu sore ini, dan aku akan menunjukkan kepadamu siapa pihak ketiga itu. Cek, kalau aku takut padamu, aku tidak akan dipanggil Liang Ruoxu. Baiklah, kerjakan saja. Hubungi aku kalau sudah selesai. Tentu, dan kalau sudah waktunya, kamu bisa jemput aku. Aku nggak mau naik mobil supir. Dengan senang hati. Bab 1340. Akulah yang menangkap saudaramu. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon. Karena tidak ada kegiatan, ia memainkan game ponselnya untuk mengisi waktu. Standar Zhang Song dan Sugar masih buruk seperti sebelumnya. Sepertinya tidak ada peningkatan sama sekali. Sekitar 2 jam kemudian, ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata itu pesan WeChat dari Liang Ruoxu. Dia memintanya untuk pergi sekarang dan menunggunya di pintu masuk Jiangnan Spring Hotel di Yuhang. Setelah menerima pesan dari Liang Ruoxu, Lin Yi berganti pakaian dan pergi. Sekitar 40 menit kemudian, ia tiba di Hotel Jiangnan Spring dan menunggu Liang Ruoxu keluar. 10 menit kemudian, Liang Ruoxu, Wei Guangxian, dan Wei Jialong keluar dari kamar pribadi hotel. Wei Jialong berinisiatif membukakan pintu untuk Liang Ruoxu dan mempersilakannya masuk ke dalam lift. Wei Jialong kagum pada Liang Ruoxu. Penampilan dan bentuk tubuhnya sungguh luar biasa. Lupakan semua mantan pacarnya, bahkan para selebriti di industri hiburan pun jauh lebih rendah darinya. Selain itu, tidak banyak orang yang bisa menyamai temperamennya. Hal ini juga menambah banyak nilai plus untuknya. Yang paling penting, penampilannya tidak hanya menonjol tetapi ketajaman bisnisnya juga tidak buruk. Ketika mereka membicarakan proyek kereta cepat Zonghai, ia berbincang-bincang dengan ayahnya. Pengetahuannya bisa dibilang sangat luas. Wei Jialong yakin bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan semacam ini.
Sekretaris Liang, mari kita selesaikan proyeknya dulu. Dalam beberapa hari, kita selesaikan proposalnya dan pergi ke Zonghai. Kita akan bicarakan ini lebih detail nanti. Wei Guangxian tersenyum. Proyeknya hampir selesai. Asal mereka memenangkan proyek ini, keluarga Wei akan mampu menekan keluarga Xiao di kota Yuhang dengan kuat dan merebut tahta keluarga nomor 1 di Yuhang. Liang Ruoxu menanggapi dengan senyuman, menjaga jarak dari awal hingga akhir. Tingkah lakunya sangat sopan. Sekretaris Liang, tidak mudah bagi Anda untuk datang ke Yuhang. Biarkan putra saya menemani Anda berjalan-jalan di sore hari agar Anda dapat menikmati pemandangan Danau Barat, kata Wei Guangxian. Musim ini telah berlalu, dan saatnya berbisnis. Saya tidak akan merepotkan Anda, Presiden Wei, saya ada janji dengan seorang teman sore ini. Baiklah, ketika Sekretaris Liang kembali nanti, Anda harus memberi kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Oke. Setelah keluar dari lift, mereka bertiga berjalan menuju pintu masuk hotel. Ketika Liang Ruoxu melihat Lin Yi dari jauh, dia tanpa sadar mempercepat langkahnya dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum di wajahnya. Meskipun mereka bertengkar setiap kali menelepon, dia sangat merindukannya. Apa yang kau lakukan di sini? Ekspresi Wei Jialong berubah dingin ketika dia melihat Lin Yi. Wajahnya dipenuhi permusuhan, tetapi dia tidak berani bersikap terlalu sombong di depan Lin Yi. Musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Hah, satu. Liang Ruoxu sedikit terkejut. Lin Yi pun sama. Ia tak menyangka orang yang makan bersama Liang Ruoxu adalah Wei Jialong. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Liang Ruoxu. Sekretaris Liang, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di antara kita. Dia bahkan mengirim saudara laki-laki saya ke pusat penahanan. Wei Jialong sengaja mengatakan ini. Setelah memahami kekuatan keluarga Liang, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Kerjasama antara kedua belah pihak akan segera tercapai, dan hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat. Jika dia bersedia membantu dan meminta untuk membebaskan saudaranya, itu sama saja seperti yang sudah dilakukan. Adikmu. Liang Ruoxu tiba-tiba teringat. Apakah itu Wei Jiahang? Mata ayah dan anak Wei berbinar. Mereka tidak menyangka Liang Ruoxu tahu tentang adiknya. Ya, Jiahang adalah adik laki-lakiku, kata Liang Jialong sambil tersenyum. Saya tidak menyangka Sekretaris Liang mengenalnya. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Liang kami. Ayah dan anak Wei sedikit terkejut, tetapi ini hal yang baik. Dengan hubungan ini, hanya butuh sepatah kata baginya untuk membantu. Sayalah yang meminta bantuan dan menangkapnya, jadi saya masih punya kesan tentangnya. Ayah dan anak itu tercengang. Mereka tidak menyangka Liang Ruoxu akan mengatakan hal seperti itu. Sekretaris Liang, mengapa Anda? Karena Lin Yi adalah temanku. Dia memintaku untuk membantu, kata Liang Ruoxu. Orang bernama Wei Jiahang itu telah melakukan kejahatan, jadi wajar saja kalau dia harus ditindak tegas. Ini salahmu karena menyimpan dendam. Dengan baik, mereka berdua tercengang. Kepala mereka berputar-putar. Dia tidak menyangka Lin Yi mengenal Liang Ruoxu. Lagi pula, keduanya memiliki hubungan yang baik. Lihat bagaimana masalah ini meledak. Kau benar-benar malu. Bahkan, aku malu padamu. Berhenti memanggilku. Cari saja tempat bersembunyi. Aku malu untuk kalian. Dengan itu, mereka berdua berjalan keluar hotel, meninggalkan ayah dan anak Wei yang tercengang. Mereka tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Sudah berakhir. Keluarga Wei benar-benar tamat kali ini. Setelah meninggalkan hotel, Lin Yi membukakan pintu mobil untuk Liang Ruoxu. Si cantik Liang, tolong. Liang Ruoxu sangat menikmati layanan ini. Kamu baru beberapa hari di Yuhang. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan keluarga Wei? Setelah masuk ke mobil, Liang Ruoxu bertanya. Aku pergi ke klub untuk berpesta hari itu dan kebetulan melihat kakaknya bertingkah keren, jadi aku mengurusnya, kata Lin Yi. Di sisi lain, mengapa kamu bernegosiasi dengan keluarga Wei? Ibu saya menyetujui proyek kereta api cepat dan proyek itu jatuh ke tangan saya. Grup Jinich milik keluarga Wei adalah pemimpin di bidang ini dan ingin berpartisipasi sebagai pihak ketiga, jadi saya datang untuk menemui mereka. Mengerti, kata Lin Yu. Tapi Yuhang punya grup Fengrong. Mereka tampaknya cukup mumpuni. Sudahkah kau mempertimbangkan mereka? Grup Fengrong. Liang Ruoxu berbalik dan menatap Lin Yi. Menurutmu, apakah Fengrong Group bagus? Atau menurutmu, apakah General Manager Xiao dari Fengrong Group bagus? Hah? Apa maksudmu? Lin Yi pura-pura tidak mengerti. Beberapa hari yang lalu, manajer umum mereka, Xiao Bing, menemui saya dan ingin berbicara tentang proyek ini.
Saya memikirkannya dan merasa bahwa kekuatan Jinye Group secara keseluruhan lebih tinggi, jadi saya memilih mereka. Oh, aku mengerti. Kamu masih berpura-pura. Liang Ruoxu menyentuh pinggang Lin Yi. Dengan sifatmu yang acuh tak acuh, aku rasa kau tidak akan bisa berkata baik pada mereka kecuali ada sesuatu yang mencurigakan di antara kalian berdua. Tidak bisakah aku memberikan sesuatu yang baik untuknya karena aku mengenal ayahnya? Setahu saya, ayahnya sudah lama tidak lagi diurus. Feng Rong Group kini berada di tangan ibunya. Yah, aku kenal ibunya. Kau masih saja bicara omong kosong padaku. Coba lihat apa aku tidak akan mencekikmu. Tidak, tidak. Aku sedang menyetir. Hati-hati. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi. Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau jangan main-main dengan benda-benda itu, atau aku akan memberimu pelajaran. Cek, cemburu ya. Kalau cemburu, bilang saja. Lin Yi menyeringai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.